Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 18 Oktober 2020 dengan tema Percaya yang sukar dipercayai. Firman Tuhan terambil dari Lukas 17 ayat 11-19 berkata demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada seorang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam pandangan orang Yahudi masa itu, orang kena kusta karena melakukan dosa tertentu. Ia telah membuat Allah murka sehingga Allah menghukumnya. Sakit kusta sukar disembuhkan. Penderitaannya harus dikucilkan dari komunitas. Tidak boleh mendekat pada orang lain. Itulah sebabnya ke-10 orang kusta itu berdiri agak jauh saat memohon belas kasihan Yesus. Respon Yesus, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka tentu punya alasan untuk meragukan dan tidak menaati perintah Yesus. Hanya penderita kusta yang sudah sembuh yang memperlihatkan diri kepada imam untuk diperiksa dan disahkan kesembuhannya. Pada saat Yesus memberi perintah, mereka belum sembuh. Namun mereka menaati perintah Sang Guru. Mereka melangkah sambil mempercayai yang kelihatannya sukar dipercayai saat itu. Dan hasilnya, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mengambil langkah iman lebih dalam, salah satu dari 10 orang kusta yang sudah sembuh itu segera kembali kepada Yesus. Baginya, itu jauh lebih penting daripada persetujuan para imam atas kesembuhannya. Ia ingin memuliakan Allah terlebih dahulu sebelum mengecap berkat-Nya. Ada banyak janji penyertaan, keberhasilan, berkat, dan kesembuhan dari Tuhan yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Namun terkadang kita terjebak dalam situasi yang amat sukar untuk mempercayainya, bukan? Mungkin karena kondisi rasanya begitu amat berat. Sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar. Semua pintu terkunci rapat. Jalan buntu. Kita sudah putus asa, namun jika hari ini Tuhan meminta saudara tetap setia melakukan suatu hal yang baru, dan Tuhan berjanji menyertai dan membuat berhasil, apakah saudara memiliki sikap percaya dan taat seperti orang kusta yang disembuhkan itu? Mereka belum sembuh saat itu, namun mereka melangkah dengan taat dan percaya. Ingatlah, sikap percaya dan taat seringkali mendahului pertolongan dan berkat Tuhan. Melalui perenungan pada hari ini kita belajar, mereka yang percaya dan taat akan mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya.